Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya perkenalkan, nama saya Paramita Indah Dita dan teman saya Rahul Amin di sini. Sebelumnya kami di sini akan menjelaskan atau berdiskusi tentang baju warung thrift yang awalnya itu dia mempunyai toko offline, sekarang udah menggunakan toko online atau e-commerce. Baju warung thrift itu kayak maksudnya kayak ini loh, baju bekas, dia tuh masih layak, tapi masih layak, masih bisa dipakai, terus dijual gitu. Atau kalau kita dibilang orang Medan apa? Orang Medan monja ya, monja. Monja. Itulah kenapa sekarang lagi booming, mungkin karena gini ya, mungkin karena baju-baju thrift itu bagus-bagus bajunya, apalagi bermerek-merek kayak misalnya entah Uniqlo, Zara. Jadi stylenya tuh style anak muda sekarang gitu, walaupun bekas tapi masih bagus daripada kita beli baru ya kan, mahal. Jadi walaupun bekas, cuman peminatnya masih banyak ya? Iya, walaupun bekas peminatnya masih banyak. Itu tadi karena terdukung sama brand-brand tadi kayak Zara, Uniqlo, Nike. Itu bisa kita dapatkan harga yang lebih murah gitu ketimbang kita beli baru. Karena kalau kita beli baru pun ya lama-lama kan jadi bekas gitu. Iya, betul. Inilah tadi pemasaran kan Hul. Awalnya toko offline. Toko offline tahu tuh toko offline tuh apa? Tahu. Kayak toko yang nampak gitu ya, toko yang fisik gitu. Awalnya tuh usaha itu ya itu tadi toko offline, toko yang fisik, tidak menggunakan e-commerce. Jadi orang tuh langsung datang ke situ. Misalnya memang dia udah memakai Instagram, dia penjualan udah memakai Instagram si pemilik toko ini, cuman untuk bahan promosi. Cuman mungkin karena orang pengen tahu aslinya ya kan, jadi orang datang langsung ke situ. Apalagi datang ke tokonya karena penasaran dengan apa, dengan dalam toko apa ya, penjualan dalam toko tersebut, maka orang itu mendatangi toko kita gitu ah. Iya, karena mungkin pun orang nih pengen nengok bahan, ataupun orang nih kurang percaya kalau kita beli di Instagram kan transfer dulu, mana mungkin kita antar dulu barangnya kan baru duit. Pasti kan kalau dari Instagram duit dulu gitu. Nah, omset penjualan itu awalnya toko fisik itu stabil penjualannya, ataupun keuntungannya itu lebih besar gitu keuntungannya, lumayan lah. Tiba-tiba ada persaingan Hul, si pesaing tadi pun dia punya e-commerce, punya penjualan yang melalui aplikasi yang terpercaya gitu. Jadi untuk pemilik toko ini berkurang gitu omsetnya. Makanya lah tadi pemilik toko ini inisiatif membuka e-commerce seperti Shopee atau marketplace. Iya, betul. Jadi pengembangan dari usaha tersebut tadi agar konsumen bisa tahu semua apa penjualan kita, tidak hanya apa online, di offline pun ada juga begitu. Kalau apa online tinggal pesan dari lewat aplikasi, kalau offline datang aja langsung ke toko begitu ah. Iya. Itu tadi kalau online mungkin orang lebih mudah atau lebih untuk percaya gitulah. Orang tuh lebih percaya karena kan ada fitur di Shopee itu kan ada fitur COD, ataupun lebih mudah lah, kita langsung bayar, kita nggak perlu bayar, barang itu udah datang gitu, nanti bayarnya sama si kurir tadi. Itu tadi e-commerce yang dipakai pemilik toko ini Hul, dia menggunakan Shopee marketplace. Tapi untuk awal promosi dia menggunakan Instagram, karena umumnya orang kan sekarang itu kan lebih banyak Instagram. Target pasar, karena target pasar ini diutamakan kaum muda.
Karena kaum muda nih kan selalu pasti pakai Instagram kan. Kau kan sendiri juga pakai Instagram gitu. Iya betul. Karena apalagi kan anak-anak zaman sekarang semuanya main sosmed begitu kan, dengan adanya HP. Jadi kalau ingin berbelanja lebih mudah lah, istilahnya lebih mudah, karena bisa ini kalau mau berbelanja dengan adanya Iya. tadi e-commerce. Shopee Shopee. ya. Instagram itu sebagai alat promosi gitu. Kan sekarang Iya, banyak betul, tuh all shop yang menggunakan Instagram. Nanti di bio-nya tuh ada link bisa melakukan pembelanjaan secara online seperti di Shopee ataupun Tokopedia, Lazada gitu. Tapi yang kita bahas ini pemilik tokonya menggunakan Shopee dan Marketplace. Kemudian keuntungan menggunakan e-commerce. Tidak adanya perantara, atau kalau bisa dibilang tuh tidak ada perantara, itu langsung dia nggak ada. Kalau sekarang kan ada yang namanya kalau sekarang kan ada namanya just tip gitu. Itu kan dari orang ke orang gitu loh. Ada yang namanya reseller gitu. Iya betul. Kemudian platform ini mampu membangun rantai pasokan yang efisien karena membangun hubungan langsung antara penjual dan pembeli. Itulah tadi membangun rantai. Rantai itu maksudnya membangun kepercayaan pembeli terhadap konsumen gitu. Karena melalui aplikasi tadi pembeli itu percaya kepada konsumennya. Pembeli itu percaya kepada owner gitu, penjual gitu. Kemudian dalam platform e-commerce, tampilan dan rangkaian produk dapat diubah secara instan, sedangkan di toko fisik hal ini membutuhkan persiapan yang matang, waktu dan tenaga yang memadai. Maksudnya tuh gini, kalau kita menjual di Shopee, biasanya itu kan ada yang namanya event atau buy one get one. Nah, itu kita cuman perlu edit aja. Kalau misalnya di toko fisik, kita kan harus ngapain poster lagi, nempah poster lagi, kita harus kayak meramai-ramaikan toko lah gitu. Kayak ibaratnya kayak obral-obral gitulah, bazar-bazar obral itu kan pasti menggunakan tenaga ya kan. Iya betul. Kemudian toko online tersedia setiap saat dan dapat menjual barang lebih cepat dan efisien. Peningkatan pendapatan dan harga yang lebih rendah telah membantu bisnis meningkatkan margin keuntungan mereka. Terbukti menjadi keuntungan penting dari platform. Maksudnya itu kan menjual barang lebih cepat dan efisien itu karena gini, kita tuh nggak perlu menghabiskan waktu untuk buat promo gini di toko offline gitu. Harus biasanya tuh kan kalau toko offline kan pakai mic gitu kan, kayak Iya betul. beli gitu kan. Kalau di platform e-commerce kan kita tinggal buat live atau apa, kita nge-live di tempat gitu aja, tinggal banyak ngomong, yang penting kita mandi ngomong aja lah gitu. Untuk mempromosikan barang tersebut ya. Untuk mempromosikan barang tersebut kita harus pandai ngomong. Itulah tadi marketing tadi kan. Iya betul. Kemudian ada struggle sebelum menggunakan e-commerce. Itu tadi ada tantangan saat kita memulai menggunakan aplikasi e-commerce atau aplikasi Shopee. Yang pertama tuh kita pasti akan menjumpai pesaing ya, Hul. Iya betul. Ya, walaupun kita udah online pun harus tetap menggunakan bertemu pesaing. Mau itu pun dari pesaing yang sama kayak kita yang baru memulai, ataupun pesaing yang udah terpercaya di toko online, udah besar gitu namanya di toko online gitu. Karena bisnis ini bukan cuma kita ya kan, di luar sana banyak juga bisnis orang yang menjalankan bisnis kan. Nah, apalagi pesaing kita menjual baju yang sama kita. Kayak misalnya kan ada pesaing yang menjual baju tuh baju yang khusus khusus wanita. Kalau ini kan
baju skena gitu kan, mau wanita ada, mau ini ada. Nah, apalagi pesaingnya sama kayak kita. Kalau bisa kita harus ya mungkin membuat promo atau diskon gitu supaya orang itu beli ke kita ya kan, Hul? Iya, betul. Jadi berapa ini promonya? Tanya sama pemilik tokonya. Aduh. Kemudian ini, Hul, kalau kita biasanya kalau di Shopee itu ada stok, namanya stok ya kan. Nah, kalau di offline itu kan kita stok itu langsung kita ambil dari gudang gitu, langsung kita kasihkan ke orang. Kalau online ini kan harus kita setel lagi, kan lama gitu jadinya. Jadi ya itu tadi, Hul, kalau stok nggak ada, misalnya gini lah, kau beli baju trip nih di Shopee, di offline kan orang ini kan tetap penjual ya kan. Iya, Mungkin habis bajunya di offline. Nah, si admin tadi ini nggak cepat gitu ngecek. Tiba-tiba stok di gudang nggak ada, tapi belum disetel gitu di Shopee. Habis gitu kan. Jadi orang membeli gitu. Jadi duluan orang ya. Jadi orang itu beli di Shopee itu kecewa gitu, barang nggak ada gitu kan. Ya, betul. Nah, itulah tadi yang menyebabkan stok, itulah tadi. Kita stok banyak salah, kita stok sedikit salah. Kalau stok banyak takutnya terjadi kerugian kalau stok banyak. Kalau stok sedikit, itulah tadi kecewa pembeli kan. Pelanggan bisa kecewa kan. Gimana, Hul, kira-kira, Hul? Menurut saya udah sangat bagus sekali ini kan dalam kita berbincang dengan bercanda ini. Karena kan ini ya Bu ya, kami belum tidur nih Bu dari semalam. Begadang main game. Oke, terima kasih ya, Hul, atas diskusi kita sore ini. Sama-sama. Semoga diterima dengan baik oleh dosen kita. Amin. Ya, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.